Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ulas pinjol, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online Maucash. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Maucash ini adalah anak perusahaan dari Asta Group. Asta Group adalah grup yang sangat besar, yang di dalam itu ada kayak Maucash, EPF, dan lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas resiko-resiko apa saja yang akan kita alami ketika kita mengalami galbay di aplikasi Maucash. Simak video ini sampai habis. Resiko pertama ketika kalian mengalami galbay di aplikasi Maucash adalah kalian akan masuk ke blacklist BI checking. Karena aplikasi Maucash ini resmi terdaftar di OJK, tentunya jika kalian mengalami galbay dalam nominal yang besar dan waktu yang cukup lama, kalian akan masuk ke blacklist BI checking dan juga slik OJK kalian tuh akan jelek. Nah, biasanya tuh jika kita mengalami galbay di aplikasi Maucash ataupun aplikasi lainnya yang terdaftar di OJK, itu kita akan masuk ke blacklist BI checking jikalau pinjaman kita itu di atas 5 juta dan dalam waktu yang cukup lama ya kita mengalami galbay. Efeknya adalah kita akan terhambat dalam mengajukan pinjaman lain ke aplikasi-aplikasi pinjol lainnya ataupun ke bank dan juga ke lembaga keuangan lainnya. Yang kedua adalah pembekuan limit. Jika kita mengalami galbay di aplikasi Maucash, kita pasti akan mengalami pembekuan limit. Tapi pembukaan limit ini hanya di aplikasi Maucash ini ya, tidak berlaku di aplikasi-aplikasi lain. Karena kita kan mengalami galbay di aplikasi Maucash yang tentunya kita akan mengalami pembekuan limit. Jadi limit untuk di aplikasi Maucash tidak dapat digunakan lagi. Dan resiko yang ketiga ini adalah resiko yang paling cukup mengganggu ya kalau bagi saya. Kita akan mengalami teror lewat media komunikasi seperti lewat WhatsApp, telepon, email, ataupun media komunikasi lainnya. Kita akan diteror setiap hari dengan nomor yang berbeda di telepon. Itu biasanya terjadi di pagi, siang, sampai malam hari. Itu akan bergonta-ganti nomor teleponnya ya. Karena itu dari DC kantor ya, atau yang bisa disebut juga desk collection, itu tiap hari akan meneror kita selama kita belum bisa membayar cicilan tersebut. Tidak hanya lewat telepon, kita juga akan mendapatkan teror lewat pesan WhatsApp, kayak penagihan-penagihan ataupun getrakan-getrakan dari mereka seperti ancaman kedatangan debt collector lapangan. Itu getrakan dari mereka supaya kita cepat-cepat membayar cicilan. Resiko yang keempat adalah ketika kita mengalami galbay di aplikasi Maucash, tentunya kita akan dikenakan denda keterlambatan. Dan untuk denda keterlambatan dari Maucash ini cukup besar ya, yakni 0,8%. Ini cukup besar ya dibandingkan bunga dari pinjaman-pinjaman bank gitu ya. Karena emang di pinjaman online itu cukup besar ya untuk bunga-bunga denda keterlambatannya. Namun kalian tidak perlu khawatir jikalau kalian tidak bisa membayar cicilan di Maucash, kalian tidak usah memaksakannya ya, dan kalian juga gak perlu takut nanti hutangnya akan membengkak, karena untuk bunga di aplikasi Maucash ini tuh hanya berlaku sampai 100% saja, karena aplikasi Maucash ini masih terbilang aplikasi resmi ya yang terdaftar di OJK. Jadi untuk bunganya itu hanya sampai 100%. Contoh simulasinya adalah jika pinjaman kalian nominalnya 5 juta, maka bunganya juga akan hanya sampai 5 juta dan totalnya itu jadi 10 juta ya. Jadi tidak akan melebihi dari 10 juta, 15 juta, 20 juta ataupun 30 juta, itu tidak akan. Jadi hanya berhenti di nominal 10 juta rupiah saja. Resiko kelima ketika kita mengalami galbay di aplikasi Maucash adalah kedatangan debt collector lapangan. Namun kedatangan debt collector lapangan ini hanya berlaku di daerah Jabodetabek saja. Untuk di luar Jabodetabek ini masih banyak kasus ataupun informasi yang tidak didatangi oleh debt collector dari Maucash. Walaupun aplikasi Maucash ini adalah anak perusahaan dari Asta Group, tapi tetap saja untuk debt collector di luar Jabodetabek ini masih belum ada. Walaupun perusahaan EPF yang satu grup dengan perusahaan Maucash ini sudah banyak ya, untuk debt collectornya itu sudah hampir merata di seluruh sudut kota ya, tapi untuk Maucash ini belum ada karena antara EPF dengan Maucash itu beda perusahaan walaupun satu grup. Jadi untuk karyawan-karyawan juga masing-masing dari EPF dan Maucash juga tidak bisa ya. Untuk Maucash menggunakan debt collector dari EPF itu tidak bisa. Jadi untuk kesimpulannya, untuk debt collector lapangan dari Maucash hanya berlaku di daerah Jabodetabek saja. Untuk di luar Jabodetabek sampai saat ini tuh belum ada debt collector lapangan. Oke guys, itulah tadi sedikit informasi resiko-resiko yang kita alami jikalau kita mengalami galbay di aplikasi Maucash. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.